Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 23 September 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Pengadilan Negeri Singkawang menggelar program Sayap Emas di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada hari ini, Kamis 23 September. Program Sayap Emas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, di mana pelayanan yang sebelumnya hanya dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Singkawang, kini sudah dapat dilakukan di kantor-kantor kelurahan sekota Singkawang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo Dia. Rekan Rizky, bisa Anda informasikan terlebih dahulu, Anda jelaskan apa sebenarnya itu program Sayap Emas ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Jadi memang program Sayap Emas atau sarana layanan pengadilan menyentuh masyarakat adalah inovasi yang dicetuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Bapak Hasanuddin di tahun 2021 ini, di mana beliau mengklaim bahwa layanan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, melalui program Sayap Emas ini memang Pengadilan Negeri Singkawang berusaha untuk meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat yang membutuhkan layanan terkait perkara permohonan. Nah, dengan cara menyediakan layanan pengadilan di kantor-kantor kelurahan sekota Singkawang ini, dan pada hari ini program Sayap Emas digelar di kantor kelurahan Roban. Nah, untuk pekan berikutnya program Sayap Emasnya akan digelar di kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Singkawang. Begitu Dia. Oke, lalu layanan apa saja ini yang ditawarkan pada program Sayap Emas ini, Rizky? Baik, untuk berdasarkan layanannya, berdasarkan penuturan dari Bapak Hasanuddin sendiri, memang terdapat paling tidak ada 10 layanan pada program Sayap Emas ini. Nah, beberapa di antaranya seperti layanan customer service Sayap Emas khusus perkara permohonan, layanan jemput dan antar permohonan perkara volunteer saat menghadapi persidangan, layanan pengantar salinan penetapan kepada pemohon, layanan open table di kantor kelurahan, layanan persidangan perkara permohonan di kantor kelurahan, dan layanan-layanan lainnya. Gitu Dia. Oke, tadi juga sempat Anda sebutkan ya bahwa hari ini Sayap Emas ini digelar di Kelurahan Roban. Lalu bagaimana bisa Anda gambarkan pelaksanaan di lapangan tadi dan juga bagaimana dengan tanggapan masyarakat terkait adanya program Sayap Emas ini? Ya, baik. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi untuk program Sayap Emas yang digelar di Kelurahan Roban ini pada hari ini berjalan cukup lancar. Pada pagi tadi Pengadilan Negeri Singkawang juga sempat menggelar persidangan perkara permohonan kepada 3 pemohon yang pekan sebelumnya telah mendaftar. Nah, masing-masing pemohon tersebut juga pada pagi tadi dijemput langsung dari kediamannya untuk mengikuti persidangan. Kemudian setelah selesai persidangan, para pemohon kemudian diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, untuk layanan antar jemput pemohon ini hanya dikhususkan kepada mereka yang mengalami gejala untuk datang sendiri ke tempat pelayanan seperti orang yang sakit, orang tua, maupun penyandang disabilitas. Nah, kami juga sempat berbincang dengan salah satu pemohon usai persidangan atas nama Hendy Josephine Salim. Nah, Ibu Josephine ini mengaku sangat terbantu dengan layanan Sayap Emas karena ia dan anaknya dapat dijemput dan diantar untuk mengikuti persidangan Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Rizky juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, Hasanuddin. Berikut keterangan lengkapnya. Mas, sarana layanan pengadilan menyentuh masyarakat kali ini hadir di Kelurahan Roban. Pada hari ini, tanggal 23 September ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan-layanan pengadilan, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu, pada hari ini juga kita ada beberapa perkara, kurang lebih ada 3 perkara yang kita sidangkan di Kelurahan Roban terkait perkara permohonan. Ini sudah selesai disidangkan 2 perkara, satu lagi sedang dalam penjemputan. Ya, karena pemohon itu dijemput, dia ada di daerah di sekitar Kota Singkawang ini. Kemudian pada hari ini juga kami membuka open table atau membuka pendaftaran untuk perkara-perkara permohonan. Dan saat ini sedang dalam proses, saya belum tahu ada berapa perkara yang mendaftar hari ini. Namun itu rencananya kalau ada yang mendaftar, kita akan sidangkan pada Kamis yang akan datang di Roban juga di bulan ini. Kemudian dalam program ini kami menggratiskan untuk 3 pemohon pertama
Jadi kalau ada pemohon yang mengajukan permohonan 3 pertama ini kita gratiskan. Dan pengadilan sendiri sesuai dengan MOU-nya dengan pemerintah daerah kemarin, untuk orang-orang masyarakat yang kurang mampu untuk perkara permohonan dapat digratiskan keseluruhannya dengan tanggungan dari Pemda, pemerintah Kota Singkawang. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Hari ini merupakan hari kelima pencarian Muhammad Gibran Ar-Rasyid berusia 14 tahun, pendaki yang hilang di Gunung Guntur, masih nihil. Hari ini petugas terus melakukan upaya pencarian dengan menambah personil. Muhammad Gibran Ar-Rasyid diketahui merupakan warga Kampung Citangtu, RT 002, RW 007, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pihaknya menambah personil pencarian dengan melibatkan 1 Kompi Brimob Polda Jabar pada hari ini Kamis 23 September 2021. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Sidki. Halo rekan Dea. Sidki, untuk awal yang bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kronologi hilangnya Gibran ini? Baik Dea, Gibran ini salah satu pendaki asal Garut yang mendaki Gunung Guntur sejak Sabtu 18 September, kemudian menginap dan sampai di pos 3 Guntur, lalu tidak ikut ke puncak lantaran hanya ingin berdiam diri di pos 3. Muhammad Gibran Ar-Rasyid ini tidak mengikuti rombongan yang berjumlah 13 orang dan hanya berdiam diri di pos 3 di tendanya sendiri. Lalu kemudian saat rombongan turun pada pagi harinya, memang rombongan ini berangkat pukul 4 pagi untuk melihat keindahan sunrise di Gunung Guntur, dan ketika mereka turun sekira pukul 8 pagi mereka tidak mendapati Muhammad Gibran ini dan sudah tidak ada di lokasi tendanya sendiri. Memang Gibran ini sempat ditemani oleh salah satu teman perempuannya yang tidak kuat mendaki ke puncak Guntur, dan kembali pada pagi harinya. Dari keterangan temannya itu, Gibran pukul 8 sampai pukul 9 itu masih ada di lokasi, masih berlalu lalang di sekitaran tenda. Namun karena tenda temannya ini berbeda dengan tenda Gibran, tidak dalam satu tenda, ketika temannya ini lengah dan menawarkan Gibran makan, ternyata Gibran sudah tidak ada di lokasi atau di tendanya sendiri. Baik dia, Gibran ini meninggalkan handphonenya, peralatannya, dan alat dakinya termasuk sepatunya sendiri. Jadi kemungkinan Gibran ini hilang dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya, baik dia. Oke, Sidki, berarti saat ini Anda juga masih berada di lokasi sekitar Gunung Guntur ya? Bagaimana tadi bisa Anda informasikan terkait proses pencarian hingga sore ini, dan bagaimana petugas menyisir di area mana saja? Ya, baik dia. Hari ini saya masih berada di kawasan kaki Gunung Guntur Kabupaten Garut, dan untuk hari kelima ini Polda Jabar menambah personil dari Brimob untuk melakukan penyisiran. Namun kabar terakhir memang Muhammad Gibran Ar-Rasyid ini belum ditemukan di lokasi ataupun di Gunung Guntur. Proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan jika nantinya proses pencarian di hari ke-7 tidak menemukan titik temu, maka proses pencarian akan dihentikan. Namun itu juga menunggu regulasi kembali dari Basarnas maupun Polres Garut, karena memang orang tua Gibran ini sangat berharap sekali anaknya tersebut bisa ditemukan dalam keadaan apapun ya. Mudah-mudahan Gibran ini menurut mereka dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi terkini di lokasi pencarian khususnya di pos 1, petugas masih berjaga-jaga, termasuk dibantu dengan warga sekitar, dibantu dengan para relawan pendaki gunung lainnya. Baik dia.
Oke, lalu apakah sudah ada keterangan dari pihak AOPGI, Sidki, terkait hal ini yang harus dievaluasi menyangkut pendakian di gunung yang ada di Garut? Baik, terkait adanya peristiwa hilangnya seorang pendaki di Gunung Guntur ini, Asosiasi Olahraga Pendaki Gunung Indonesia memberikan keterangan bahwa sangat disayangkan karena memang Gibran ini sebagai seorang pendaki yang ternyata masih di bawah umur, yakni umurnya 14 tahun dia. Jadi memang syarat untuk menaiki gunung ini yakni sekitar umur 17-18 tahun baru boleh diizinkan untuk naik ke atas. AOPGI juga mengimbau kepada masyarakat maupun orang tua agar tidak mengizinkan anak-anaknya mendaki, khususnya dengan menggunakan open trip atau jasa-jasa pendakian yang tidak kredibel maupun yang abal-abal. Jadi memang harus mendaki ini harus dipersiapkan sedemikian rupa, menggunakan jasa open trip yang kredibel, yang ada kantornya menurut mereka, dan merencanakan pendakian jauh-jauh hari karena memang kondisi di Gunung Guntur ini tidak boleh disepelekan ya, karena Gunung Guntur ini juga disebut sebagai gunung miniaturnya Gunung Semeru karena alam dan karakteristik gunungnya itu mirip dengan Gunung Semeru. Jadi memang di pos 3 itu memang sinyal masih ada ketinggian sekira 1000 mdpl. Kalau puncak Gunung Guntur itu ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Baik dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Suasana indekos di Jalan Walter Monginsidi, Gang 2 RT 22, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda, Ulu mendadak ricuh. Hal itu seusai beredarnya informasi penemuan jasad bayi di satu di antara kamar kos mereka pada Rabu 22 September kemarin. Ironisnya, bayi malang yang diduga digugurkan sendiri oleh ibunya tersebut ditemukan di dalam pot bunga berukuran 25 liter dan ditimbun dengan tanah kompos di dalam kamar kos. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Rita Levenia, yang akan menyampaikan laporan. Halo Rita. Ya, halo Dea dan Tribuners. Rekan Rita, bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana kronologi awalnya penemuan jasad bayi ini? Oke, ya, Dea dan Tribuners, awalnya ya, kepolisian dari Polsekta Samarinda Ulu mendapatkan laporan dari rumah sakit swasta Samarinda bahwa ada seorang wanita datang berobat dalam keadaan pendarahan berat ya. Namun sore harinya atau malam harinya pasien ini tidak kembali. Dengar laporan itu, Kanit Reskrim Polsekta Samarinda Ulu, Ibtu Fahrudi, langsung mendatangi indekos yang berada di Jalan Walter Monginsidi Gang 2 yang berada di kamar kos nomor 202 ya Dea dan Tribuners. Nah, saat memasuki ruangan tersebut, itu di dalam ruangan itu sudah tercium bau yang sangat menyengat ya, mungkin kemungkinan dari jasad bayi tersebut. Dan saat dilakukan pencarian ditemukanlah sebuah pot, belum ada bunga sih ya, tapi pas digeledah ternyata di bawah pot itu ada jasad bayi yang dikuburkan dan ditimbun menggunakan tanah kompos, begitu dia dan begitu. Oke Rita, berarti temuan jasad bayi ini seusai wanita itu tadi datang ya ke sebuah klinik atau rumah sakit tadi dengan kondisi berdarah-darah. Lalu bagaimana saat ini? Apakah ibu dari bayi itu atau juga pelaku ini bagaimana keadaannya sekarang? Oke, saat ditemukan dia di dalam kos ya, terduduk lemas karena mungkin mengalami pendarahan itu dia dan Tribuners. Nah, saat itu ibu dari bayi ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Tetapi hari ini Kamis 23 September ibu bayi ini dijemput oleh Reskrim Polsekta Samarinda Ulu karena sudah resmi menjadi tersangka dan sudah dikeluarkan surat perintah penahanan Dea dan Tribuners. Jadi untuk sementara dia dititipkan di tahanan khusus wanita Polresta Samarinda. Oke, lalu untuk perkembangan penyelidikan polisi saat ini bagaimana, Rita?
Ya, setelah dilakukan perkembangan lebih lanjut, nah ini seperti yang saya katakan tadi, ibu dari bayi ini sudah ditetapkan resmi sebagai tersangka karena diduga sudah berupaya menghilangkan kandungannya sendiri dengan meminum obat-obatan penggugur ya yang dibeli secara online. Untuk diketahui sendiri, kondisi kandungannya ini sebenarnya sudah mencapai 8 bulan lebih dan kurang lebih akan dilahirkan. Nah, saat ditemukan itu memang sudah katanya ketubannya pecah. Jadi kemungkinan yang masih dikembangkan adalah apakah bayi ini meninggal di dalam perut atau saat dikeluarkan dan diupayakan untuk menghilangkan nyawanya begitu Tribuners. Dan ya. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Rita Levenia untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali dengan kabar menarik lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Kembali di Live Update, kita menuju ke informasinya. Mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Imam Aryadi bebas setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun sejak tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Serang. Imam diketahui sempat tersangkut kasus izin AMDAL atau analisis dampak lingkungan Transmart Cilegon 2017 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Imam Aryadi telah keluar dari lapas kelas 2A Serang pada hari ini Kamis 23 September sekira pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Khairul Ma'arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Khairul. Halo Dea. Khairul, setelah keluar dari lapas kelas 2A Serang tadi, berdasarkan juga liputan yang sudah Anda lakukan, kemana setelahnya agenda dari Imam Aryadi ini? Baik Dea, dapat saya informasikan kepada Tribuners, setelah keluar dari lapas kelas 2A Serang, mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Aryadi menuju Kota Cilegon dan tempat pertama yang didatanginya adalah makam ayahandanya yaitu Tubagus Aat Safaat untuk melakukan ziarah di sana.
Saat berziarah di sana, Iman Aryadi juga mengungkapkan beberapa perihal terkait kasus yang menderanya dan kondisi terkininya yang sedang dijalaninya. Setelah dari makam Tubagus A'ad Syafaat untuk melakukan ziarah, Iman Aryadi langsung menuju rumah ibundanya yang letaknya hanya di seberang dari makam ayahandanya, Tubagus A'ad Syafaat. Di rumah ibundanya, Iman Aryadi sungkem kepada ibundanya dan berbincang sekitar 10 menit di dalam rumah. Setelah itu Iman Aryadi kembali ke rumahnya yang juga berada di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Saat ini Iman Aryadi sudah berada di rumahnya yang berada di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Begitu rekan Dea. Oke, lalu bagaimana kondisi dan suasana saat Imam Aryadi ini akhirnya kembali atau keluar dari lapas? Ya, tadi dari mulai penyambutan di makam Tubagus A'ad Syafaat, ratusan masyarakat dari berbagai latar belakang dan lapisan, baik itu individu ataupun organisasi, telah datang menunggu dan menanti kedatangan Tubagus Iman Aryadi. Dan selain itu juga saat di rumah Ibunda Iman Aryadi juga ratusan masyarakat dan simpatisan Iman Aryadi juga masih ada dan menanti di sana. Sampai akhirnya di rumah Iman Aryadi sekalipun, masyarakat masih tetap mendatangi untuk bertemu dan bertegur sapa dengan mantan wali kotanya ini. Puluhan masyarakat bahkan merangsek masuk ke rumah Iman Aryadi untuk sekedar menyapa dan bertegur. Begitu rekan Dea. Oke, Hairul, lalu apakah ada sempat pesan atau kata-kata yang disampaikan oleh Tubagus Imam Aryadi ini sebelum memanjatkan doa di depan makam ayahandanya tadi? Oh iya, baik. Terima kasih rekan Dea. Saat sebelum memanjatkan doa di depan makam ayahanda Iman Aryadi, beliau mengatakan bahwa keluarnya Iman Aryadi ini bukan sebuah ancaman untuk wali kota dan wakil wali kota saat ini, yaitu Heldi Agustian dan Santunji Pentamarta. Menurutnya Iman Aryadi akan mendukung sepenuhnya proses kepemimpinan yang dilakukan oleh Heldi dan Sanuji jika dirasa itu mendukung dan berpihak kepada rakyat. Namun jika proses kepemimpinan dari wali kota dan wakil wali kota Cilegon saat ini tidak berpihak kepada rakyat, dia memiliki 10 fraksi yang bisa dihimbau kepada 10 fraksi Golkar yang ada di DPRD Cilegon untuk dapat mengontrol jalannya roda pemerintahan yang ada di kota Cilegon. Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa dalam kasus korupsi yang menderanya, dirinya menegaskan bahwa tidak tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Iman Aryadi mengatakan seperti ini atas dasar putusan MA yang setelah dia mengajukan peninjauan kembali bahwa hasil putusan MA atas peninjauan kembali dirinya terbukti dirinya tidak menerima korupsi atau uang yang disangkakan oleh KPK yaitu senilai 1,5 miliar rupiah. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Hairul juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Tubagus Imam Aryadi, mantan wali kota Cilegon. Berikut keterangan lengkapnya. Dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini saya dinyatakan bebas dari pondok pesantren Lapas 2 Serang ya. Kenapa Pak Kiai? Saya mohon maaf ini bukan ria. Kenapa saya sebut pondok pesantren Lapas 2 Serang? Tidak pernah saya alami proses ibadah. Selama ini saya berada di luar, tapi hikmahnya luar biasa. Saya hampir 95% tidak pernah meninggalkan sholat di masjid berjamaah. Yang itu tidak pernah saya dapatkan di luar karena kesibukan saya selama ini menjadi wali kota. Itu satu hikmah yang paling besar bagi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya dan sekaligus mengangkat derajat saya. Pak Kiai, masyarakat yang saya cintai, semenjak saya dinyatakan diputuskan oleh KPK, saya belum sempat mengklarifikasi apapun bentuk
masalah saya. Saya ingin katakan, dan saya ini juga di depan makam almarhum, saya sekali lagi katakan, saya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Saya berani bersumpah tidak pernah. Hari ini saya bawa, cuman saya akan sampaikan rekan-rekan, saya kaget mendapatkan putusan peninjauan kembali saya. Dinyatakan di dalam amar putusan saya tidak menerima uang 1.500.000.000 rupiah, dan uang itu digunakan sepenuhnya untuk kompetisi Cilegon United FC di dalam rangka mengikuti kompetisi sepak bola. Kepolisian Polresta Manado berhasil menangkap spesialis pencurian motor yang selama ini meresahkan warga. Kapolresta Manado, Kombes Pol Elvianus Lauli, didampingi Kasarreskrim Polresta Manado Taufik Arifin mengatakan pelaku beraksi seorang diri. Kombes Elvianus juga mengungkapkan bahwa tersangka berinisial DEL merupakan seorang residivis kasus serupa pada tahun 2018 silam. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo Dea. Fistel, terkait penangkapan pencuri spesialis motor ini, berapa total barang bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian? Ya, Polresta Manado berhasil mengamankan seorang spesialis pelaku pencurian motor. Dari hasil penyelidikan Polresta Manado, pelaku sudah melakukan aksinya 7 kali di 7 lokasi yang berbeda di Manado dan Minahasa Utara. Namun dari 7 pencurian yang telah dilakukan oleh tersangka, baru 5 motor yang sudah diamankan oleh Polresta Manado. Yang dua masih dalam tahap penyelidikan. Demikian dia. Oke, Fistel, 7 kali melakukan aksi pencurian ini. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku ini? Ya, modus pelaku untuk melakukan pencurian motor ini, dia sudah mengetahui di mana tempat-tempat yang ramai, dan dia terus memantau bagi kendaraan motor yang pemiliknya lupa mengambil kuncinya. Di situ dia langsung beraksi, dia langsung mengambil motornya dan langsung melarikan motor, sehingga setelah pemiliknya kembali kendaraannya sudah tidak ada. Demikian dia. Oke, Fistel, lalu barang bukti ini berarti dari 7 tadi sudah ada 5 yang berhasil diamankan ya oleh pihak kepolisian. Apakah saat ini sudah dikembalikan ke pemiliknya atau bagaimana nantinya? Ya, Kapolresta Manado memastikan barang bukti ini yang dicuri oleh pelaku akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun pemiliknya harus membawa surat-surat yang lengkap, dan itu pun akan diperiksa oleh Polres kalau memang itu benar suratnya cocok dengan kendaraan yang telah dilakukan pencurian ini. Dan tadi di Polresta Manado sudah ada dua pemilik kendaraan bermotor, dan memang sudah dicek oleh pihak kepolisian, memang benar keduanya adalah pemilik dan langsung diberikan oleh Kapolresta Manado. Kapolres juga memastikan tidak ada biaya sedikit pun untuk pengambilan motor tersebut. Demikian dia. Oke, Tribuners, tadi juga rekan Fistel sudah mendapatkan keterangan dari Kapolresta Manado, Kombes Pol Elvianus Lauli. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tim Reskrim, tim Satreskrim Polda Polresta Manado telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ya, kejadian ini sudah kita bisa ungkap pada hari ini tanggal 20 September 2021 dan berhasil kita kembangkan sehingga mendapatkan 5 unit kendaraan, ya. Sementara kita sudah mendapatkan 5 unit kendaraan roda 2 yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial DEL, ya. Yang bersangkutan ini adalah seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang pernah divonis 1 tahun dan sekarang dia melakukan kembali pencurian tersebut. Dan terdapat
7 TKP yang berdasarkan hasil pengembangan ada 7 TKP yang sudah dia lakukan dan berhasil kita ambil 5 kendaraan, yang 2 lagi masih dalam tahap penyelidikan. Operasi SAR guna melakukan pencarian dan pertolongan 25 anak buah kapal KM Henry yang hilang di perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku resmi dihentikan tim gabungan. Kepala Basarnas Ambon, Mustari, mengatakan pencarian terus dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Tindakan tersebut pun sudah sesuai SOP, di mana pencarian dilakukan selama 7 hari, apabila nihil ditambah 3 hari lagi. Namun apabila tetap tidak membuahkan hasil, lanjutnya barulah operasi pencarian ditutup. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea, halo Tribuners. Iya, Alvin, bisa Anda informasikan terlebih dahulu awalnya sebenarnya penyebab pasti KM Henry ini terbakar hingga ada beberapa anak buah kapal maksud kami yang hilang. Ya, baik rekan Dea. Jadi dari 32 ABK kapal yang berada di KM Henry ini, 5 diantaranya dinyatakan selamat. Dari keterangan korban kelima yang selamat ini, mereka saat diintegrasi oleh pihak kepolisian Tual, mereka mengatakan bahwa kejadian ini berawal pada tanggal 18 Agustus. Mereka dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta akan menuju ke perairan Merauke Papua. Namun pada tanggal 3 September kemarin mereka dihantam oleh gelombang tinggi di perairan Tanimbar, Maluku, dan akhirnya mengakibatkan salah satu mesin kapal mati dan terbakar pada saat itu. Dan pada saat itu juga para ke-32 ABK ini langsung langsung memadamkan api tersebut. Namun hingga kini tidak membuahkan hasil. Akhirnya ke-32 ABK ini langsung menyeburkan diri ke laut, dan pada keesokan harinya yang terlihat hanyalah 5 orang yang selamat saat ini. Begitu rekan Dea. Oke Alvin, berarti bagaimana sekarang nasib dari kelima ABK yang selamat ini? Apakah sudah dipulangkan atau bagaimana? Ya, menurut keterangan dari Kepala Basarnas Ambon Mustari bahwa kelima ABK yang selamat ini diantaranya dari Ambon sendiri salah satu, dari Palembang 2, dan sisanya dari Jakarta ini. Mereka sampai saat ini masih berada di Tual. Kepala Basarnas Ambon juga belum mengetahui pasti apa kendala yang menjadi kelima ABK KM Henry ini belum dipulangkan. Info lebih lanjutnya nanti dijelaskan oleh pemilik perusahaan PT Pusaka itu. Begitu rekan Dea. Tapi hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan tersebut rekan Dea untuk kepulangan kelima orang yang selamat ini rekan Dea. Oke. Begitu rekan Dea. Oke, berdasarkan informasi yang sudah berhasil Anda himpun ini, bagaimana selama ini jalannya proses pencarian ABK dari KM Henry yang terbakar ini, yang informasinya juga saat ini sudah dihentikan untuk pencariannya, Alvin? Ya, untuk proses pencarian sendiri ini dilakukan selama 7 hari untuk hari pertama, tapi namun lagi-lagi di Maluku sendiri mengalami cuaca buruk, gelombang tinggi dan juga angin, mengakibatkan para tim gabungan Basarnas belum bisa sampai saat 7 hari menemukan keberadaan 25 ABK yang hilang tersebut, dan dilakukan rapat evaluasi lagi dengan pihak keluarga dan juga tim SAR Kepala Basarnas Ambon sendiri, dilakukan penambahan 3 hari. Namun pada pencarian 3 hari lagi belum ditemukan hasil ke 25 ABK ini, dan saat ini resmi Kepala Basarnas Ambon menyatakan bahwa ditutup pencarian kapal KM 25 ABK yang hilang di KM Henry ini. Dan saat ini mereka Basarnas Ambon cuma melakukan pemantauan di mana
para nelayan-nelayan atau kapal-kapal yang melintasi perairan apabila melihat ke-25 korban tersebut bisa langsung melaporkan dan mungkin Basarnas Ambon akan membuka lagi proses evakuasi kepada 25 ABK yang dinyatakan dan sampai saat ini. Begitu rekan ya. Oke, Tribuners, tadi rekan Alvin juga sudah berhasil mewawancarai Kepala Basarnas Ambon, Mustari, terkait hal ini. Berikut keterangan lengkapnya. Basarnas Ambon bersama Potensi SAR, TNI Polri dan masyarakat telah melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal terbakar KM Hendrik di perairan Tanimbar. Kejadian pada tanggal 3 September. Basarnas melaksanakan operasi pada tanggal 8 September sampai tanggal 20. 25 ABK yang kita cari tidak ditemukan. Segala upaya dilaksanakan Basarnas bersama Potensi SAR sampai hari Senin tanggal 20 tidak ditemukan. Sehingga secara resmi operasi SAR terhadap KM Hendrik dinyatakan ditutup. Namun bila ada informasi dari masyarakat, operasi SAR bisa dibuka kembali. Status ABK KM Hendrik 32 orang, 5 selamat, 2 meninggal dunia, 25 hilang. Sekian, terima kasih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon temuan 25 klaster COVID-19 efek pembelajaran tatap muka terbatas. Lengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini masih mendalami temuan 25 klaster COVID-19 selama penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Ibu Kota. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, sebelumnya menyebut pengecekan memang perlu dilakukan lantaran sedari memulai PTM indeks kasus bisa berasal dari mana saja. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meragukan adanya temuan 25 klaster COVID-19 di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima Suci, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Dion. Iya, halo rekan Dia. Dion, bisa Anda informasikan sebenarnya dari mana data Kemendikbud soal adanya temuan 25 klaster COVID-19 baru di sekolah yang menggelar PTM di Jakarta? Iya rekan Dia, jadi temuan klaster ini tercatat dalam data real time milik Kementerian Pendidikan pada laman sekolah.data.kemendikbud.go.id. Data ini terhimpun dari 900 responden sekolah dengan temuan 25 klaster penularan COVID-19. Tercatat juga sebanyak 227 tenaga pendidik terpapar COVID-19 dan peserta didik yang terpapar COVID-19 itu mencapai 241 orang. Begitu rekan Dea. Oke, lalu terkait hal ini Dion, bagaimana respon dari Pemprov DKI sendiri? Rekan Dea, jadi
Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri mengaku kaget dengan temuan puluhan klaster COVID-19 ini. Pasalnya, sejak PTM terbatas dilakukan pada 30 Agustus 2021 lalu, belum ada laporan kasus COVID-19 di 600 sekolah yang dibuka. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meragukan temuan dari Kemendikbud ini. Dia yakin PTM terbatas yang digelar di ibu kota ini tidak memicu munculnya klaster COVID-19. Begitu deh. Oke, lalu tindak lanjut dari Pemprov dari temuan ini bagaimana nantinya? Ya, jadi saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama dengan Dinas Kesehatan tengah menelusuri temuan 25 klaster penularan COVID-19 ini. Pasalnya sampai saat ini Pemprov DKI belum memiliki data di mana munculnya klaster tersebut. Data yang dimiliki Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya mencatat satu sekolah ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Sekolah itu berada di ialah SDN 05 Jagakarsa. Sekolah itu ditutup karena saat pembelajaran tatap muka itu ada siswa yang tidak mengenakan masker dengan baik, dengan benar. Untuk itu sekolah tersebut ditutup sementara dan para tenaga pendidik atau gurunya itu diberikan pelatihan lagi tentang protokol kesehatan. Meski demikian, di sekolah itu tidak ditemukan adanya klaster penularan COVID-19. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jakarta, Dionysius Arya untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Bupati Pamekasan, Badrut Tamam akhirnya meresmikan sejumlah sekolah tangguh COVID-19 pada hari ini, Kamis 23 September 2021. Saat meresmikan sekolah tangguh COVID-19 ini, Bupati Badrut Tamam didampingi jajaran Forkopimda. Bupati yang akan disapa Mas Tamam ini menegaskan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan siswa dan guru sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang akan menyampaikan laporan. Halo Kuswanto. Halo rekan Dea, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Ya, Kuswanto, bisa Anda informasikan ada berapa totalnya ini, lebih detailnya jumlah sekolah di Pamekasan yang dijadikan sekolah tangguh COVID-19 ini, dan apa sebenarnya tujuan Pemkab meresmikan sekolah tangguh COVID-19 ini? Baik, rekan Dea, per hari ini ada 4 sekolah yang diresmikan sebagai sekolah tangguh COVID-19. Yang pertama yaitu SMN 8 Pamekasan, yang kedua MAN 2 Pamekasan, yang ketiga SMA 5 Pamekasan, dan yang keempat SMK Bina Husada. Nah, tujuan Pemkab Pamekasan meresmikan sekolah tangguh ini, Bupati Pamekasan tidak menginginkan adanya klaster COVID-19 baru seperti yang diberitakan di Jakarta. Apalagi saat ini Pamekasan sudah memasuki PPKM level 1. Begitu rekan Dea. Oke, tadi Bupati juga menegaskan ya informasinya beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh murid dan juga guru. Apa saja itu sebelum mereka masuk ke lingkungan sekolah? Baik, diresmikannya sekolah tangguh ini ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh siswa dan juga guru sebelum memasuki lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa wajib memakai masker. Dan yang kedua, mereka diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah. Setelah itu, mereka wajib memasuki bilik sterilisasi yang ada di pintu masuk depan sekolah. Nah, Pemkab Pamekasan sudah memberikan bantuan itu kepada 4 sekolah yang sudah diresmikan sebagai sekolah tangguh. Selain itu, rekan Dea, juga dari Pemkab Pamekasan juga memberikan peringatan kepada sekolah tangguh agar saat pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas untuk dilakukan yang namanya jaga jarak, baik antar guru dan juga antar siswa. Karena Bupati Pamekasan tidak menginginkan adanya klaster baru COVID-19 seperti yang saat ini sedang terjadi di daerah-daerah lain. Nah, selain itu rekan Dea, sebelum Pemkab Pamekasan hari ini meresmikan sebagai sekolah tangguh, beberapa bulan sebelumnya, Pemkab Pamekasan juga meresmikan beberapa masjid tangguh, pondok pesantren tangguh, dan juga pasar tangguh. Nah, ini adalah tindak lanjut dari ketiga tempat layanan publik itu yang saat ini dijadikan sekolah tangguh. Jadi ke depan juga ada berbagai tempat yang akan dijadikan sebagai tempat tangguh COVID-19. Nah, kemarin juga sehari sebelum diresmikannya sekolah tangguh ini, Bupati Pamekasan juga meresmikan namanya Mall Pelayanan Publik Tangguh. Jadi semua layanan publik di Pamekasan ini semuanya diterapkan namanya protokol kesehatan yang ketat. Begitu rekan Dea.
Oke, lalu selanjutnya bagaimana dengan harapan Bupati Pamekasan sendiri setelah adanya sekolah tangguh COVID-19 ini diresmikan, lalu juga layanan publik tangguh COVID-19 lainnya diresmikan, Kuswanto? Baik rekan Dia. Bupati Pamekasan menginginkan sekolah dan juga masyarakat di Pamekasan setelah adanya diresmikannya sekolah tangguh ini, siswa-siswi tetap bisa beraktivitas kembali dan bisa melakukan pembelajaran tatap muka sekalipun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, tadi juga rekan Dea, selain juga diresmikan sekolah tangguh, tadi juga dilakukan yang namanya vaksinasi terhadap siswa dan juga seorang guru. Nah, vaksinasi ini dilakukan untuk mempercepat yang namanya herd immunity, pencapaian kekebalan tubuh di tengah-tengah masyarakat. Pak Bupati juga memberikan pesan kepada para peserta didik atau pada siswa tadi, agar saat melakukan pembelajaran sekolah itu tidak berkerumun dan tidak bertumpu dan tetap menggunakan masker. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Berikut liputan lengkapnya. MAN 2 ini akan menjadi bagian dari role model sekolah tangguh, sekolah yang hebat, sekolah yang ikhtiarnya mengantarkan generasi hebat. Caranya bagaimana? Dari depan itu sudah melewati bilik desinfektan. Orang, tamu, siswa yang mau ketemu kepala sekolah, yang mau ketemu guru harus pakai masker. Pakai masker semuanya. Proses belajarnya benar, maskernya benar, baru kemudian nanti jika memerlukan bantuan vitamin akan kita bantu vitamin. Vitaminnya akan kita bantu. Apa saja isinya sekolah tangguh, hand sanitizer, mau masuk ke ruangan harus pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, proses belajar mengajar berjalan, vitamin dalam dirinya, vitamin C-nya atau vitamin D-nya, vitamin daya tahan tubuh kita sehat. Kalau sudah begini yang ada di sekolah ini, sekolah MAN 2 ini berarti ini masuk kategori sekolah tangguh, sekolah yang mau berikhtiar sekuat tenaga menciptakan ikhtiar generasi hebat yang bisa berdaya saing dalam kehidupan global, kehidupan nasional, dan akan membanggakan orang tua, para guru, para kepala sekolah, dan saudara-saudara kita yang lain. Saya Pak Kepala Sekolah tadi sebelum masuk ke sini tanya ketiga siswa, Dek mau jadi apa? Yang pertama mau jadi dokter. Dek mau jadi apa? Jadi dokter. Yang ketiga baru mau jadi guru, Pak. Oke. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan punya 5 prioritas. Yang pertama di bidang reformasi birokrasi, turunan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kepala BNPB Lejen TNI Ganip Warsito dan Kabahar Kampolri Komjen Arief Sulistianto melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau pada hari ini Kamis 23 September. Dalam kunjungan kali ini Panglima TNI dan rombongan akan melakukan sejumlah agenda kegiatan terkait vaksinasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, dalam rangka apa kunjungan singkat Panglima TNI di Riau ini dan juga rombongannya? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan 2 orang pejabat dari pusat lainnya mengunjungi Provinsi Riau. Panglima tiba pada sore kemarin dan baru melaksanakan agendanya pada hari ini. Adapun agenda pada hari ini Panglima TNI menggelar rapat tertutup bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Riau di Hotel Pangeran di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini hadir Gubernur Riau Samsuar, lalu Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Komandan Korem 031 Wirabima, Brigjen TNI MC Ismet, dan beberapa pejabat lainnya. Selanjutnya Panglima juga melakukan tinjauan vaksinasi di SMPN 9 Kota Pekanbaru. Di sana ada proses vaksinasi yang khusus diberikan kepada para siswa dan siswi terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu rekan Dea. Oke, Rizky, apakah ada yang disampaikan Panglima TNI saat mengunjungi atau memantau langsung vaksinasi di SMPN 9 Pekanbaru tadi? Ya,
tadi Panglima TNI menyampaikan catatannya terkait dengan target vaksinasi sekitar 45.000 orang siswa di Kota Pekanbaru. Namun sejauh ini menurut Hadi baru yang terlaksana untuk vaksinasi sekitar 5.000 orang. Dan untuk sisanya Hadi akan mendorong percepatan vaksinasi dalam waktu secepat-cepatnya. Kemudian juga Panglima TNI mengingatkan masyarakat Riau terkait dengan telah melandainya kasus positif di Riau dan juga level PPKM di Riau. Terkait itu Hadi mengimbau masyarakat tetap waspada dan menghindari euforia yang berlebihan begitu. Oke, untuk penanganan COVID-19 di Riau sendiri, Rizky, apa yang disampaikan Panglima TNI ke Gubernur Riau? Ya, hal ini tadi disampaikan Panglima saat rapat terbatas dengan jajaran Forkopimda Riau, di mana Hadi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan seluruh pihak terkait karena sudah berhasil menurunkan angka tren positif COVID, dan terkait ini juga Hadi meminta agar proses tracing kontak ditingkatkan lagi guna mencegah tertularnya orang-orang terdekat di sekitar baik tetangga maupun keluarga dari si penderita COVID begitu. Baik, Tribuners, tadi rekan Rizky juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi untuk siswa, untuk masyarakat, dan para santri, khusus untuk siswa di Kota Pekanbaru sendiri ada 45.000 yang harus divaksin, namun masih terlaksana 5.000. Kita akan terus melaksanakan percepatan agar 40.000 lagi siswa yang saat ini sedang menunggu bisa dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Kapolda dan Danrem memiliki vaksinator yang cukup dengan kemampuan setiap harinya lebih dari 10.000 untuk melayani Kota Pekanbaru sendiri. Harapan kita semua, khusus untuk siswa, kemudian para santri, bisa kita kejar target vaksinasinya sehingga pelaksanaan PTM bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bahwa leveling sesuai dengan assessment Kementerian Kesehatan Provinsi Riau, levelingnya sudah turun, sudah tidak ada level 4 lagi. Kita patut bersyukur, namun tidak boleh euforia, tetap waspada. Dengan cara apa? Kita jeda lagi dahulu Tribuners dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. Bantuan alat rapid test antigen sebanyak 5.000 kotak abot atau 125.000 buah diserahkan kepada Gubernur Lampung di Mahan Agung. Bantuan alat rapid test antigen ini kemudian didistribusikan ke 15 kabupaten kota di Lampung untuk memaksimalkan testing dan tracing COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Sulis Setia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sulis. Ya, selamat sore rekan Dea.
Sulis, bisa Anda informasikan dari siapa bantuan alat rapid test antigen sebanyak ini berasal? Bisa dijelaskan latar belakang lembaga-lembaga pemberi bantuan ini? Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa kami informasikan bahwa bantuan alat rapid test antigen ini diberikan oleh Sungai Budi Group bersama Yayasan Taihin Bio dan Yayasan Dharma Bakti. Ini sebagai wujud kepedulian warga Tionghoa bagi masyarakat Lampung, utamanya dalam memaksimalkan tes and tracing sehingga mampu menekan penyebaran COVID-19 di provinsi ini. Demikian rekan Dea. Oke, lalu bagaimana dengan proses pembagiannya tadi dan pendistribusian 125.000 ya alat tes antigen ini? Iya. Tiap kabupaten kota mendapatkan jatah 300 kotak abot atau sekitar 7.500 alat rapid test, yang mana di hari yang sama masing-masing tiap kabupaten kota sudah menyiapkan armada khusus untuk membawa bantuan rapid test ke wilayahnya masing-masing. Proses penyerahan bantuan memang tidak hanya sekedar simbolis, namun sudah turut serta membawa bantuan sebanyak 125.000 alat rapid test menggunakan armada truk khusus. Ya, rekan Dea. Oke, lalu bisa Anda informasikan perkembangan angka COVID-19 di Lampung sendiri untuk saat ini, Sulis? Ya, bisa kami laporkan dari hari ke hari ya, sejak pertengahan September terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan untuk perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung. Kalaupun angkanya fluktuatif itu tidak lebih dari 100 kasus setiap harinya. Contohnya update hari ini penambahan ada 52 kasus baru, kemarin 48 kasus, 2 hari lalu 56 kasus baru. Ini berbeda sangat signifikan dibandingkan 1 September lalu, di mana angka penambahan kasus baru mencapai 179 kasus. 9 September itu ada 170-an kasus dan terus menurun di 10 September tersisa 100 kasus baru, dan untuk angka kematian pun sama, terus terjadi penurunan dari hari ke hari. Sejak kemarin ya, terhitung kemarin 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung semuanya sudah berzona kuning, dari sebelumnya itu baru 13 kabupaten kota dan kemarin menjadi semuanya kuning dari sebelumnya zona orange. Terkait bed occupancy rate-nya juga terus menurun dan saat ini ada di kisaran angka 10%. Lalu untuk angka kesembuhan pasien COVID-19 juga sudah hampir menyentuh angka 90% dari total masyarakat yang terpapar COVID-19, dan untuk angka kematian ini juga terus menurun. Bahkan halo, rekan Sulis. Halo? Halo, rekan Sulis. Baik, itu tadi Tribuners laporan dari Provinsi Lampung dengan jurnalis Sulis Setia. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke informasi berikutnya. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut atau Tala, Kalimantan Selatan kian meluas. Di antaranya vaksinasi yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Kalsel pada hari ini, Kamis 23 September, menjamah warga di wilayah perbatasan. Animo warga di wilayah perbatasan tersebut cukup tinggi, bahkan ada yang rela datang dari pelosok berjarak puluhan kilometer hingga rela menginap di rumah kerabat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Roy. Halo, rekan Roy, bisa mendengar kami dari selamat studio? Sore. Ya. Baik, selamat sore.
Ya, Roy, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi suasana tingginya animo warga tersebut? Jenis vaksin apa juga yang digunakan dan serta berapa dosis yang disiapkan tadi oleh BIN ya dalam vaksinasi kali ini? Ya, antusiasme masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pantauan pagi tadi hingga siang memang tergambar cukup jelas, di mana sejak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah mereka sudah mulai berbondong-bondong menuju ke lokasi acara, yaitu di kantor Desa Mekarsari. Walaupun memang kantor desa ini letaknya bukan di jalan raya, tapi di jalan permukiman, di jalan desa. Tapi warga dari sejumlah desa juga mereka begitu bersemangat untuk datang ke lokasi. Dan pada pelaksanaan vaksinasi ini jenis vaksinasinya yang digunakan adalah Sinovac. Untuk dosisnya sekitar 500 dosis, demikian. Oke, rekan Roy, tadi informasinya juga ada warga yang bahkan rela ya menempuh jarak puluhan kilo dan juga menginap di rumah kerabat. Siapa warga tersebut dan apa motivasinya sehingga sangat ingin divaksin? Ya, warga tersebut itu bernama Pak Denny Sutisna bersama istrinya yang merupakan warga desa Riam Adungan. Desa ini merupakan desa paling pelosok di wilayah Kabupaten Tanah Laut karena berada di sekitar pegunungan. Tapi karena memang minatnya yang sangat tinggi untuk bervaksin, jadi dia rela menempuh perjalanan sampai sekitar 50 km dari lokasi kediaman dia karena dia mengaku ingin sehat. Dan selain itu juga memang katanya ada rencana untuk bepergian ke Pulau Jawa sehingga tentu sertifikat vaksin sangat dibutuhkan. Walaupun karena itulah dia demi bisa tervaksin karena vaksinasi dilaksanakan sejak pagi sekitar 7.30 waktu Indonesia Tengah, sehingga dia untuk menghitung waktu itu maka dia Rabu sore itu sudah berangkat dari kampungnya, kemudian menginap di rumah kerabatnya di desa Sungai Cuka. Itu kebetulan berdekatan dengan desa Mekarsari yang merupakan desa tempat pelaksanaan vaksinasi COVID yang dilaksanakan oleh BIN Kalimantan Selatan, dan dia juga membawa anaknya karena memang tidak ada warga lain di kampung dia, sehingga dia juga membawa serta 2 anak kecilnya untuk bersama-sama menuju ke tempat pelaksanaan vaksinasi COVID tersebut. Demikian. Oke. Berdasarkan pantauan Anda tadi juga bagaimana pelaksanaannya? Apakah lancar dan berapa nakes yang terlibat dan orang vaksinatornya di sana? Ya, dari pantauan pagi hingga siang tadi memang tampak lancar karena memang dari pihak penyelenggara dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, termasuk dalam hal ini adalah dari pemerintah desa, kemudian juga dari perusahaan setempat ya, dalam hal ini PT Arutmin Indonesia. Jumlah nakes yang dilibatkan sekitar 27 orang, itu ada yang dari Puskesmas Sungai Cuka di daerah sekitar setempat, kemudian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ki Haji Mansur yang berada di wilayah Kecamatan Kintab. Dari 27 nakes ini, 5 orang diantaranya adalah vaksinator yang memang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan vaksinasi COVID. Sehingga memang karena jumlahnya juga cukup memadai, pelaksanaan pun terpantau lancar, demikian. Oke, karena ini juga di wilayah pelosok ya, perbatasan itu tadi di Tanah Laut sendiri. Selain warga dewasa, apakah juga terlihat tadi rekan Roy penerima vaksin dari kalangan remaja, anak-anak atau pemuda? Memang selama ini untuk vaksinasi COVID di Kabupaten Tanah Laut masih fokus kepada kalangan dewasa dan lansia, tetapi memang mulai saat ini juga sudah mulai menyasar kalangan muda, baik itu lulusan SMA, yang kuliah dan seterusnya, dan pemuda. Dan memang tadi juga terpantau ada beberapa remaja, dalam ini khususnya pemuda dan pemudi yang mungkin berusia sekitar 20 tahun ke atas yang juga antusias. Di antaranya yang sempat tadi saya interaksi dengan mereka itu adalah 2 orang gadis ya, yang satunya itu bernama Faik Zulaika dan satunya itu Ayu, dan mereka itu memang baru berusia sekitar 20-an tahun, tapi sudah bekerja di perusahaan tambang sekitar, dan mereka memang mengaku memang atas kesadaran sendiri ingin bervaksin karena juga mengatakan ingin sehat dan ingin
terhindar dari risiko terpapar COVID-19. Demikian, rekan. Oke, Tribuners, tadi rekan Roy juga sudah mewawancarai Satrio, perwakilan dari BIN Kalsel, selaku pelaksana vaksinasi, dan juga Dini Sutisna, warga dari pelosok Desa Riamadungan, maksud kami. Berikut wawancara lengkapnya. Di wilayah kita memang kita untuk pencapaian bisa lebih tinggi, itu kita sejak hari Selasa kemarin itu kita melakukan vaksinasi atas kerjasama dari pengusaha muda Indonesia itu dengan pihak PT Dharma Hinwa itu yang bertempat di PT Dharma Hinwa Set Asamasan. Tetapi walaupun disebut Asamasan, itu wilayah sebenarnya wilayah Kintab. Itu di sana direncanakan itu akan dilaksanakan vaksinasi sebanyak 3.600 peserta. Nah, untuk hari pertama di hari Selasa itu kita mendapat angka sebanyak, kalau tidak salah itu 742. Kemudian di hari kedua itu lebih 1.000. Cuman kita belum sampai selesai kemarin pulang bersama Pak Dandim. Kemudian hari ini yang di Dharma Hela tetap melanjutkan untuk mencapai target itu. Tetapi nanti kalau misalnya memang ada kelebihan, itu sudah ada kesepakatan, nanti akan disampaikan ke Puskesmas kita. Sementara untuk hari ini di sana di Dharma Hela masih tetap jalan, tetapi di sini kita lakukan kerjasama dengan BIN, dengan PT Arut Indonesia, juga dengan PT LCM yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Mekarsari. Kita ini merencanakan sebanyak 500 vaksinasi, dan hari ini kita belum tahu berapa nanti tercapai. Cuma insya Allah dari angka 500 ini akan tercapai. Barangkali untuk saat ini ada data sementara barangkali untuk di Kecamatan Kintab mungkin sudah sekitar berapa ya warga yang tervaksin ya? Angka yang tervaksin dari awal ya. Angka yang tervaksin dari awal memang kita ini data ada di Puskesmas. Kita sendiri tidak mengantongi data itu, tetapi kan pemaksinan itu sudah kita mulai sejak bulan Maret awal. Nah, itu yang dimulai dari TNI Polri dulu, kemudian Nakes, juga kami sendiri itu vaksin kedua itu sudah dapat vaksin kedua di bulan Maret. Jadi memang untuk angka nanti bisa kita lihat di Puskesmas. Di sini ada 2 puskesmas, baik itu Puskesmas Mutuka maupun Puskesmas Kintab. Melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebanyak 8.000 dosis di 9 titik sekalsel. Dibagi ke 9 titik. Ya, sasaran vaksinasi COVID-19 BIN adalah masyarakat door-to-door dan pelajar santri pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini BIN bersama PT Arupin bekerjasama dengan pemerintah setempat dan dinas kesehatan berhasil melakukan vaksinasi sebanyak 500 dosis di Desa Mekarsari Kintab. Semoga vaksinasi ini bisa mempercepat terbentuknya ketahanan massal warga masyarakat Kintab sesuai arahan Presiden tentang percepatan vaksinasi COVID-19 untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan harapan kami selain itu kami mengimbau kepada masyarakat setelah vaksinasi ini agar tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi masih berjalan seperti biasa. Pandemi masih berjalan, virus masih ada di sekitar kita. Baik, harapannya program vaksinasi ini berjalan dengan sukses dan lancar hingga masyarakat menerima vaksin dengan baik sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Cuma ada 500 ya, hari ini cuma 500 di satu Pak Denny barusan divaksin ya? Ada reaksi apa setelah divaksin? Nggak ada reaksi. Ya nggak tahu, belum mungkin. Sebelumnya pernah divaksin sebelum ini? Baru pertama kali itu. Baru pertama kali. Itu tahap pertama ya? Udah 2 bulan mencari vaksin tuh, daftar belum panggilan. Makanya saya sini ada infonya. Ini untuk apa Pak vaksinnya ini? Rencananya untuk apa ini? Rencananya saya mau pergian. Itu aja. Ini dari pelosok dalam.
Ini bareng-bareng sama istri ya? Iya, sama istri Pak ya? Sama anak juga dibawain? Iya. Karena nginap berapa malam ya. Jadi gimana Pak? Di sini di atas lagi. Kalian warga desa Yang Madungan. Oh, yang Madungan. RT? RT 30. Jadi sebelumnya sudah mencari-cari tempat pelaksanaan vaksinasi ya? Iya. Belum dapat? Belum dapat ini ya. Tahu kabar dari siapa Pak? Dari ada teman kan katanya infonya dari Facebook ada di sini katanya. Ya saya Nginap di Mekarsari? di Sungai Cuka. Oh, Sungai Cuka. Iya. Jadi ini yang pertama, sama-sama yang pertama Pak ya? Iya. Kota Tarakan, Kalimantan Utara kembali diguyur hujan deras serta angin kencang sejak pukul 6.30 WITA pagi hari ini pada Kamis 23 September. Pantauan Tribun Kaltara.com ada beberapa titik lokasi yang diterjang banjir bandang. Tingginya curah hujan selama 4 jam lamanya membuat ketinggian banjir sempat mencapai setinggi dashboard mobil dan paha orang dewasa. Bagaimana keadaan terkini terkait banjir di Tarakan akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Silalahi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Georgie. Ya, rekan Dea, selamat sore. Georgie, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terakhir saat ini akibat banjir bandang di Kaltara, Tarakan khususnya? Baik, terima kasih rekan Dea. Sebelumnya selamat sore Tribuners. Hari ini menurut pantauan saya banjir bandang sudah surut total dan juga itu surut total pada pukul 1 siang lalu. Sebelumnya tadi sempat juga kembali diguyur hujan ringan di jam 11 hingga jam 12 siang. Dan itu terjadi kembali lagi di beberapa titik wilayah Kota Tarakan. Dan banjir yang paling parah adalah di pagi hari tadi merupakan puncaknya mencapai para orang dewasa sekitar dari jam 6:30 hingga jam 10 pagi. Dan akibatnya menyebabkan beberapa kendaraan khususnya melintasi di daerah tersebut mesinnya mati dan juga terjadi kemacetan panjang. Lalu saat surut hujan banyak ditemukan sampah material dari rumah yang berserakan di ruas Jalan Mula Warman dan Jalan RA Martadinata. Hingga sore ini sudah beberapa titik lokasi yang sudah melakukan pembersihan khususnya di daerah-daerah rawan banjir tersebut dari dinas-dinas terkait. Oke. Rekan Dea. Oke, Georgie, terkait adanya hujan lebat juga dan disertai angin ini sejak pagi tadi ya, dan juga sempat berhenti dan lalu ada hujan lagi. Apakah ada laporan terkait tanah longsor, Georgie, di sana? Baik rekan Dea, sebelumnya tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Kepala Tim BNPB Kota Tarakan menyampaikan bahwa tidak ada laporan terkait tanah longsor, kemudian pohon tumbang yang ada di sekitar titik-titik lokasi tersebut. Sehingga nantinya akan diberlakukan sistem pembersihan 1 kali 24 jam di hari esok maupun hari ini juga, rekan Dea. Oke, lalu lokasi mana saja tadi yang dilanda banjir dan bagaimana dengan laporan dari tim BMKG Kota Tarakan untuk kondisi cuaca saat ini di sana? Baik rekan Dea, menurut tim BMKG Kota Tarakan menyampaikan memang hari ini curah hujan untuk khususnya di Kota Tarakan cukup tinggi, yaitu terjadi pada pukul 7.30 tadi hingga 10. Dan lebih lanjutnya lagi, tim BMKG Kota Tarakan menyampaikan bahwa suhu mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius, begitu juga terjadi kecepatan angin secara umum mencapai 20 knot dan juga suhu Tarakan secara umum itu di angka 24 hingga 34 derajat Celcius. Sehingga ini yang menyebabkan juga kelembapan udara di Kota Tarakan di angka 75 hingga 90%. Untuk data update siang ini tadi pukul 1 siang dari tim BMKG. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Silalahi melaporkan dari Kota Tarakan. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali dengan keindahan panorama Gunung Ungaran dan kreativitas seorang warga di Malang yang membuat akuarium menjadi pagar rumah. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran.
Kembali di Live Update, Tribuners, kita jalan-jalan virtual dulu ke Jawa Tengah. Ya, sepertinya Tribuners menikmati kopi dengan sinar matahari keemasan dari ufuk barat dengan pemandangan areal persawahan berlatar belakang Gunung Ungaran bisa menjadi pelipur penat setelah lelah beraktivitas. Apalagi bisa sambil menikmati es krim khas Italia atau gelato, atau menikmati makan malam bersama keluarga di sana. Nah, suasana ini bisa kamu dapatkan jika mengunjungi kedai kopi Janji Jiwa Flamboyan Ungaran di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui bagaimana suasana lebih realnya kedai kopi satu ini, sudah ada rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, Amanda Rizkiana, yang tadi sudah sempat ke sana, Tribuners. Langsung aja kita sudah tersambung bersama dia. Halo, Amanda. Halo, Dea. Ya, rekan Amanda, bisa Anda ceritakan setelah tadi ya sudah mengunjungi kedai kopi satu ini, bisa Anda sebutkan apa sebenarnya kelebihan dari Janji Jiwa Ungaran ini dibandingkan dengan kedai kopi lainnya? Ya, sesuai yang sudah saya narasikan tadi, Janji Jiwa Ungaran berbeda dengan kedai kopi lain yang sejenis dari waralaba sejenis karena dia memberikan tempat venue-nya itu ada ruang terbuka, maksud saya venue-nya ruang terbuka, lalu di situ pengunjung disediakan banyak tempat duduk, bisa menikmati pemandangan areal persawahan dan perkebunan, ditambah dengan latar belakang Gunung Ungaran. Kelebihan lainnya di Janji Jiwa Flamboyan Ungaran ini banyak sekali pilihan tempat duduk, ada yang di bawah pendopo, ada yang di areal joglo, maksudnya di pendopo, ada pendopo besar, pendopo kecil, lalu juga ada gazebo, kemudian disediakan fasilitas internet tanpa kabel, lalu untuk di luar ruangan, dengan pemandangan yang tadi saya sebutkan, ada areal persawahan, perkebunan, dan juga dengan pemandangan Gunung Ungaran bisa sambil menikmati senja, gitu. Lalu di sini di Janji Jiwa Flamboyan Ungaran juga pengunjung bisa unjuk kebolehan yang suka menyanyi, bisa menampilkan performa menyanyi atau bermain alat musik karena disediakan peralatan untuk live akustik gitu. Oke, untuk letaknya bisa Anda informasikan, Amanda, dan waktu operasionalnya juga. Baik, Janji Jiwa Ungaran ada di Jalan Flamboyan Raya, Gunung Pabongan, Desa Leangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Nah, bagi pengunjung yang mengendarai roda 4 dan mengakses peta Google, bisa langsung mengikuti peta Google dan dari pintu keluar langsung belok kanan, lalu ikuti jalan. Memang arealnya sempat agak membingungkan karena masuk ke pemukiman warga, tapi nggak masalah, tetap ikuti peta karena setelah itu lokasi berada tepat di pinggir jalan besar gitu. Oke, tadi dan jam operasionalnya mulai pukul 10 pagi sampai 9 malam setiap hari. Oke, lalu ini tadi kan Amanda juga sudah di sana mencicipi ya menu-menu di sana. Untuk harganya bisa dibocorin dong ini, Amanda, untuk Tribuners. Oke, harga menu di Janji Jiwa Ungaran. Di Janji Jiwa Ungaran ini ada 3 tempat pilihan tempat, ada Janji Jiwa untuk menu kopi-kopi dan minuman, lalu ada Kedai Nona, di sana menyediakan makanan berat dan camilan, kemudian ada tadi es krim khas Italia atau gelato dari Matteo Gelato. Nah, harga untuk di Janji Jiwa mulai 15.000 sampai 30.000 rupiah, kemudian untuk makanan mulai di Kedai Nona mulai 7.000 sampai 30.000 rupiah, dan untuk harga gelato mulai 30.000 sampai 250.000 rupiah. Oke, lalu ini kan juga masih dalam keadaan pandemi ya, Amanda. Bagaimana di sana penerapan protokol kesehatannya dan juga apa nih yang harus diperhatikan nanti misal Tribuners mengunjungi Janji Jiwa Ungaran? Baik, Tribuners yang datang ke Janji Jiwa diwajibkan ketika datang dan masuki area sebelum memesan wajib memakai masker dan begitu tiba langsung cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer. Kemudian di situ juga untuk tempat duduknya karena tadi banyak, tapi juga tidak mepet-mepet, agak berjarak antar tempat duduk, dan ditambah dengan karena lokasinya yang tidak di dalam ruangan atau outdoor gitu, jadi untuk sirkulasi udaranya masih meminimalis risiko untuk terpapar atau tertular gitu.
Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng, Amanda Rizkiana melaporkan dari Ungaran, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Kabupaten Padang Pariaman, kita beralih ya, Sumatera Barat setiap tahunnya ini memiliki acara atau tradisi berziarah yang akan dilakukan ribuan orang. Namun tradisi Basapa yang disebut Basapa ini sempat ditiadakan pada tahun 2020 lalu lantaran kondisi pandemi COVID-19. Dan tahun ini tradisi Basapa kembali bisa dilaksanakan, bahkan informasinya ada sejumlah warga dari Jakarta yang mengikuti tradisi berziarah ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Padang, Wahyu Bahar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Dea, halo Tribuners. Wahyu, bisa Anda informasikan, Anda jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya tradisi Basapa di Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ini? Jadi tradisi Basapa ialah satu tradisi berziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin diketahui adalah seorang pembawa ajaran agama Islam di daerah Pariaman. Jadi masyarakat Pariaman setiap tanggal 10 Safar akan mengunjungi, akan berziarah ke makam tersebut. Di tanggal 10 tersebut masyarakat ataupun jemaah akan berdoa, akan beribadah di sana dan tinggal dan menginap di sana selama beberapa hari dalam rangka untuk wujud syukur mereka terhadap Syekh Burhanuddin yang telah membawa ajaran agama Islam ke daerah tersebut. Gitu, Dea. Oke, Wahyu, iya ini informasinya tradisi Basapa ini emang dihadiri oleh banyak jemaah ya. Bagaimana perbandingan kunjungan jemaah dalam tradisi Basapa tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena juga pastinya kondisi pandemi ini sangat berpengaruh ya. Berdasarkan keterangan dari wali nagari setempat, dari wali nagari Manggopo Palagadang Ulakan Padang Pariaman, Sofyan mengatakan bahwasanya terjadi penurunan kunjungan jamaah dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui tahun 2020 tradisi Basapa sempat ditiadakan karena situasi pandemi, namun ia membandingkan dari tahun 2021 dan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, jadi penyusutan sekitar 75%. Biasanya ribuan atau bahkan ratusan ribu jemaah akan hadir beberapa hari, beberapa malam di sekitar makam Syekh Burhanuddin. Gitu keterangan dari wali negari setempat. Dea. Oke, pantauan di lokasi tadi ya Anda, benarkah ada peziarah dari warga dari DKI Jakarta yang tahun ini mengikuti tradisi ini, Basapa? Benar sekali, Tribuners, Dea. Pantauan kami di lapangan, kami sempat mewawancarai seorang warga DKI Jakarta. Ia adalah seorang perantau yang berasal dari Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ia mengatakan di setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020, mereka dan keluarga selalu mengunjungi ataupun mengikuti tradisi Basapa di Padang Pariaman di setiap tahunnya. Dan tahun ini dia mengatakan dari Kabupaten Tanah Datar ke Padang Pariaman, ia berkonvoy dengan masyarakat Tanah Datar lainnya dengan menggunakan bus sebanyak 10 unit bus. Begitu kata warga DKI tersebut. Oke, berdasarkan ini juga tadi video yang Anda dapatkan, Anda kirimkan ini, saat tradisi Basapa ini ada ya sejumlah pedagang gitu ya yang berjualan ini. Bagaimana dampaknya ramainya jemaah yang berziarah dengan dampak omset dari para pedagang ini, Wahyu? Jadi kami juga mengunjungi salah satu pasar yang ada di sana. Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang, di setiap tahunnya, di setiap tradisi Basapa tersebut, sejumlah pedagang kuliner tradisional akan berjualan di sana. Jualan yang diperdagangkan ialah kue-kue tradisional yang bernama pinyaram ataupun juadah. Nah, seorang pedagang juadah ataupun pinyaram tersebut mengatakan bahwa di setiap Basapa ia akan mengalami kenaikan omset. Diperkirakan selama 3 hari omset yang ia dapatkan sebelum pandemi ini bisa mencapai 15 juta dalam 3 hari. Sedangkan untuk
Basapa tahun 2021 ini perkiraan dia omset dari dagangannya hanya kisaran 10 juta rupiah, begitu kata seorang pedagang di sana. Oke, Tribuners, tadi rekan Wahyu juga sudah berhasil mewawancarai Wali Nagari Manggopo Palagadang Ulakan Padang Pariaman. Berikut keterangan lengkapnya. Masalah tersapat di Negari Manggopo Palagadang Ulakan pada tahun ini pada umumnya lancar, tapi yang hadir cuma 25% dari yang dahulu, Pak. Jadi sebanyak masyarakat yang 25% itu sudah kami arahkan dulu tadi di Masjid Agung, masalah prokes kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak bersama Bapak Kapolsek, Bapak Koramil. Jadi supaya kita hati-hati, terutama barang-barang yang ada tolong dijaga karena kita banyak pencopetan. Jadi itu yang kami arahkan tadi, Pak. Bukan daerah, Pak? Yang datang sendiri pada umumnya sekarang, Pak, dalam keadaan sekarang memang sapa gadak istilahnya. Jadi yang datang cuma nampaknya di daerah lingkungan Sumatera Barat, Pak. Kalau yang biasa, Pak, kalau safar besar nih, jumlah pendatang ada puluh ribuan. Nah, jadi ada datang dari Malaysia, Brunei, dari luar daerah Provinsi Sumatera Barat. Oh gitu ya, Pak. Pak. Ya sekarang kira-kira 25 ribuan ada, Pak. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pria bernama Farid Prima berusia 35 tahun atau yang akrab dipanggil dengan JJ menjadi viral seusai menyulap akuarium ikan koi koleksinya menjadi pagar rumah di Tirtasari Residence, Malang, Jawa Timur. Ia yang merupakan mantan guru olahraga SD ini di Kota Malang ini mengaku hobi dan berbisnis ikan koi sejak tahun lalu. Dan saat suryamalang.com berkunjung ke sana, pekerja JJ baru saja mengganti ikan koi yang dipajang. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Silvianita Widyaswati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Silvi. Halo Dea. Silvi, bagaimana bisa Anda ceritakan awalnya Farid atau JJ ini ya memiliki ide untuk membuat pagar rumah dari akuarium ikan? Ya, idenya waktu itu 9 bulan lalu dia membuat pagar kolam ikan koi. Diawali dari kebosanannya melihat tanaman untuk pagar rumahnya. Setelah itu dia membuat kolam itu dan mengisinya dengan koleksi ikan koinya yang dijual. Kebetulan dia juga penjual koi, dan dia mengisi beberapa kali dari ikan koinya saat dia bosan melihat koleksi yang dipajang itu. Oke, rekan Silvi, lalu berapa total ukuran dari akuarium yang dijadikan pagar rumah JJ ini? Dan ada jenis apa saja dan harga-harga juga ikan koi yang ada di dalamnya? Iya, kalau rumahnya kan di pojokan ya, jadi ada panjangnya 16 meter dan untuk panjang per kolam itu 214 cm dan lebar kolamnya itu 110 cm. Untuk isi koinya itu saat ini ada jenis Mukashi, Sanke, dan Hokahu. Tapi nanti biasanya dia juga kalau bosan akan mengganti lagi dengan jenis-jenis lainnya karena dia juga memiliki jenis lain dalam kolam-kolam yang dijual itu. Oke, lalu untuk perawatan dan antisipasi agar supaya ini juga tidak ada ikan yang dicuri bagaimana? Karena ini kan juga di pinggir jalan rumahnya ya. Iya betul. Waktu itu dia memang nggak ada pikiran untuk memasang CCTV karena di sekitar rumahnya kan juga sepi dan umumnya kan warga sekitar aja. Tapi setelah dia viral dengan TikTok yang dibuatnya, itu mulai banyak warga di luar perumahan yang datang, sehingga saat saya datang tadi itu dia mulai memesan CCTV untuk memantau keamanan ikan koinya karena kan nggak tahu ya, mungkin ada orang iseng atau gimana. Tapi waktu saya tanya itu dia sepertinya kayak pasrah aja karena nanti
ikan koi kalau diambil itu akan mati tanpa air yang ada oksigennya. Terus kalaupun mecahin kaca pasti juga akan mati. Makanya dia ya sambil antisipasi penjaga itu dia mulai memasang CCTV. Baik. Seperti itu. Tribuners, tadi rekan Sylvie juga sudah mewawancari langsung JJ, pemilik rumah dengan pagar ikan koi. Berikut wawancara lengkapnya. Ditambah running. Ikan koi itu bisa sehat kalau airnya matur. Matur itu istilahnya orang koian itu airnya matang. Jadi siap dimasukin ikan koi. Ukuran berapa ini Mas pagar ini? Pagarnya panjangnya 16 meter aja ya. 16 meter. Kalau tingginya 1 meter 1,6. 1,60 meter. Kalau lebarnya cuma sempit, nggak terlalu lebar. 80 cm lebarnya ke sini. Tapi kalau untuk koi sudah cukup Mas ya? Cukup. Karena ketinggiannya kan udah 1 meter lebih. Terus isinya per kolam ini? Isinya per kolam saya nggak pernah nentukan berapa jumlahnya, karena di kolam ini tak lengkapi sama aerator. Oksigen ini berapapun ikan koinya, asalkan ininya mencukupi, oksigennya mencukupi, saya kira aman ikan koinya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,